Selamat datang sahabat Nalar Timur. Video kali ini adalah video yang akan menjelaskan sejarah nama Taliabu dan orang Taliabu. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe ya. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Ketika ada masukan dan saran tinggalkan pada kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Penyebutan Taliabu, Taljabu atau Taliabu awalnya dipakai atau digunakan untuk menunjukkan wilayah geografis suatu kepulauan yang saat itu dihuni oleh sekelompok orang yang telah memeluk agama Islam. Mereka hidup di pesisir pantai atas Ajakan atau menjadi kaula Sultan Ternate. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa wilayah tersebut telah dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Sekalipun Pulau Taliabu takluk pada kerajaan Ternate saat berkuasanya Raja Malomatsyaya, tahun 1350 sampai tahun 1357, Syahril, 2004/40. Nampaknya, kata Taliabu pertama kali ditemukan dalam naskah Valetjen, 1724 ketika laporan perjalanan Dinas Verinik Deos Indicie Company, VOC, yang dilakukan oleh Prince Kalamata pada bulan Desember tahun 1655 dengan menggunakan kapal Cajeli yang sempat menyinggahi Pulau Taliabu dan melaporkan bahwa di pesisir pantai terdapat orang-orang Ambon dan Sula. Bila laporan perjalanan Prince benar, mungkin saja ada kekeliruan dalam laporan Prince terkait dengan keberadaan orang Ambon di pesisir pantai Taliabu. Karena pesisir pantai Pulau Sula Sanana, Magoli Taliabu, dan pulau-pulau sekitar Kepulauan Sula awalnya dihuni oleh orang Sula, Buru, dan Seram. Ketiga suku bangsa tersebut memiliki bahasa yang mirip dengan dialek Ambon. Keberadaan orang Buru dan Seram di Taliabu karena secara geografis kedua pulau tersebut lebih dekat dengan Kepulauan Sula. Jarak antara Pulau Buru bagian timur dan Kepulauan Sula tanda kurang lebih 60 mil. Sejak Taliabu berada dalam taklukan Kesultanan Ternate, secara administrasi masuk dalam Karesidenan Ternate yang dibentuk berdasarkan 3 wilayah kesultanan di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, dan Bacan sejak abad ke-17 dikutip dari De Klerk 1890. Rumah orang Mange di Taliabu. Penyebutan Taliabu, Taljabu atau Taliabu awalnya dipakai atau digunakan untuk menunjukkan wilayah geografis suatu kepulauan yang saat itu dihuni oleh sekelompok orang yang telah memeluk agama Islam. Mereka hidup di pesisir pantai atas Ajakan atau menjadi kaula Sultan Ternate. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa wilayah tersebut telah dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Sekalipun Pulau Taliabu takluk pada kerajaan Ternate saat berkuasanya Raja Malomatsyaya, tahun 1350 sampai tahun 1357, Syahril, 2004 halaman 40. Nampaknya, kata Taliabu pertama kali ditemukan dalam naskah Valetjen, 1724 ketika laporan perjalanan Dinas Verinik Deos Indicie Company, VOC, yang dilakukan oleh Prince Kalamata pada bulan Desember tahun 1655 dengan menggunakan kapal Cajeli yang sempat menyinggahi Pulau Taliabu dan melaporkan bahwa di pesisir pantai terdapat orang-orang Ambon dan Sula. Tula Eilanden tahun 1941, Hulstin, 1918. Bila laporan perjalanan Prince benar, mungkin saja ada kekeliruan dalam laporan Prince terkait dengan keberadaan orang Ambon di pesisir pantai Taliabu. Karena pesisir pantai Pulau Sula Sanana, Magoli Taliabu, dan pulau-pulau sekitar Kepulauan Sula awalnya dihuni oleh orang Sula, Buru, dan Seram. Ketiga suku bangsa tersebut memiliki bahasa yang mirip dengan dialek Ambon. Keberadaan orang Buru dan Seram di Taliabu karena secara geografis kedua pulau tersebut lebih dekat dengan Kepulauan Sula. Jarak antara Pulau Buru bagian timur dan Kepulauan Sula tanda kurang lebih 60 mil. Sejak Taliabu berada dalam taklukan Kesultanan Ternate, secara administrasi masuk dalam Karesidenan Ternate yang dibentuk berdasarkan 3 wilayah kesultanan di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, dan Bacan sejak abad ke-17 De Klerk 1890. Pulau Taliabu merupakan salah satu wilayah penting untuk Karesidenan Ternate,
Cakupan wilayah kepulauan yang membentang luas dianggap baik karena pada abad 19 wilayah tersebut merupakan sumber tenaga kerja dan pemasukan pajak bagi Kesultanan Ternate yang cukup memadai. Hasil alam yang berlimpah menyebabkan banyak orang Botun, Mandar, Bajo, dan beberapa suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi memilih wilayah Taliabu sebagai sasaran para nelayan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga memiliki hasil hutan dan laut yang berlimpah. Umar, 2009 halaman 76. Belum diketahui secara pasti apa arti dan asal-usul penamaan Taliabu. Minimnya sumber sejarah yang diperoleh sehingga menyulitkan untuk diketahui. Namun, mitologi yang berkembang dalam masyarakat tentang penamaan Taliabu diperoleh melalui oral history. Dikisahkan bahwa nama Taliabu diambil dari kata Tali Dimbo, bahasa Kadai artinya ingat masa lalu. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu diadakan suatu acara pesta di Taliabu Selatan bertempat di Kawalu. Setelah acara selesai, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki pamit pulang terlebih dahulu. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang lelaki yang menggenggam sebuah belati. Lelaki yang diduga orang gunung, kemudian memberikan sarung pisau kelapa ibu dan isi belati diberikan kepada anaknya. Selain itu, lelaki tersebut juga memberikan sebuah kelapa yang telah dibelah menjadi dua bagian, satu bagian sebelah diberikan kepada ibunya dan sebagian lagi diberikan kepada anak dengan harapan kelapa tersebut kelak bisa menjadi bekal untuk dimakan. Setelah selesai memberikan, tiba-tiba suami atau ayah dari anak itu dibunuh oleh orang gunung. Melihat kejadian itu sang ibu dan anak berlari untuk menyelamatkan diri dan terpisah hingga tidak bertemu lagi. Diyakini sang ibu pergi ke wilayah Buton dan sang anak ke Pulau Ternate dan menjadi penguasa Kolano. Oleh karena itu, kata Tali Dimbo yang artinya ingat masa lalu, adalah mengingat ikatan keluarga sebelum peristiwa yang dialami sang ayah dan dimakamkan di Pulau Taliabu walaupun sang ibu telah berada di Buton dan sang anak berada di Ternate yang dipisahkan oleh lautan. Harapan besar ikatan persaudaraan antara Taliabu, Ternate, dan Buton selalu terjalin dengan baik. Christopher Cabanulu, 2016. Selain cerita di atas, ada pula versi lain juga yang mengatakan bahwa cerita asal-muasal nama Taliabu merupakan gabungan kata tali dan bu. Jika bu dimaknai sebagai Buton, maka penggabungan kedua kata ini menjadi pertalian antara orang lokal dengan orang Buton. Orang lokal sering dimaknai sebagai orang Ternate karena wilayah tersebut merupakan bagian dari taklukan Kesultanan Ternate. Sehingga kata ta dimaknai sebagai Ternate, maka Taliabu sering dimaknai sebagai pertalian antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Buton. Hubungan antara orang Taliabu dan Buton sudah terjalin sejak lama. Orang Buton meyakini bahwa dahulu seorang Ratu Buton pertama, bernama Wakaka, merupakan orang kepercayaan Sultan Ternate, yang ditugaskan oleh Sultan ke Taliabu. Utusan ini pergi ke Taliabu bersama seorang saudara perempuannya. Setelah menetap beberapa lama di Pulau Taliabu, ia menyarankan adik perempuannya untuk merantau. Ia lalu pergi menuju ke suatu daerah yang terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Dalam perkembangannya, daerah itu selanjutnya dikenal sebagai Buton. Sang adik menjadi raja pertama di sana. Keduanya saling berjanji agar ke depan masyarakat Taliabu dan Buton tetap menjalin hubungan yang baik dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Raina Nur, 2015 halaman 36. Kampung Kaffa di Taliabu pada 1917. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pulau Taliabu dihuni oleh penduduk pribumi Maluku Utara, sejak kapan. Kepulauan Taliabu dalam loparan pemerintah kolonial Belanda telah dihuni oleh orang Sula, Buru, Seram, dan para nelayan yang berasal dari Tidore, Buton, Bajo, dan Mandar di pesisir pantai. Sementara orang Alfur yang terdiri dari orang-orang Adais, Mangs, dan Sebojos Kadai, Mange, dan Seboyo, Mbono, Samada, Talo, Biha, dan orang Nusa Sehu mendiami pedalaman Taliabu, Hulstin, 1918. Sekalipun sebagian dari orang Kadai dan Seboyo terdapat di pesisir pantai.
Pada saat sensus penduduk di Taliabu, tercatat 8 distrik dan 34 kampung yang diawasi oleh salahkan utusan dari Kesultanan Ternate, bukan Delvisser, 1918.